Saya mau cerita. Di sebuah rumah sederhana, hiduplah satu keluarga. Ada ayah, ibu, dan 3 orang anak perempuan. Sebut saja namanya Ude, Uwi, dan Ayah. Mereka bertiga bersaudara dengan selisih umur kira-kira 3-4 tahunan. Dan masing-masing mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mereka terlahir dari seorang ayah dan ibu. Ayah adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi dan berkulit putih. Dan ibu adalah seorang perempuan yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Dibilang pendek juga bukan orang yang pendek, dengan kulit berwarna kuning langsat. Lalu, bagaimana dengan anak-anaknya? Ini Ude. Dia adalah anak pertama. Dia memiliki tubuh yang tinggi langsing, memiliki lesung pipi sebelah, dan kulit berwarna kuning langsat. Tapi kekurangannya dia memiliki gigi cakil, atau bisa dibilang dia punya dagu yang panjang. Ini Uwi. Dia adalah anak kedua. Dia memiliki tubuh yang paling tinggi dan paling putih di antara saudara-saudaranya. Tapi kekurangannya, dia memiliki dahi yang agak jenong, hidung yang agak pesek, dan mata yang agak sipit. Dan ini Ayah. Dia adalah anak bungsu. Di antara semua, dia memiliki wajah yang paling cantik. Bulu matanya lentik, dengan rambut keriting, dengan warna agak pirang. Bisa dibilang mukanya seperti bule. Tapi kekurangannya, dia memiliki tubuh yang pendek dan kulitnya agak sedikit gelap. Dalam kehidupan mereka dan keseharian mereka bisa dibilang cukup akur dan jarang bertengkar. Suatu hari di pagi yang cerah, mereka sedang menonton televisi bersama-sama. Dan di antara mereka bertiga tidak memiliki kesamaan dalam selera tontonan. Ayah ingin menonton kartun. Uwi ingin menonton film India, sedangkan Ude ingin menonton talk show. Karena perbedaan itu, mereka pun jadi rebutan remote TV. Mereka saling tarik-tarikan. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka saling marah-marah. Dan ujung-ujungnya mereka saling mengejek dan melakukan body shaming. Uwi dan Ayah saling mengejek Ude. Dasar jelek, dagu panjang, punya muka kok gak simetris. Si Ude dan Ayah saling mengejek Uwi. Batang hidungmu mana? Itu dahi atau lapangan bola? Sedangkan si Ude dan Uwi saling mengejek Ayah. Dasar kecil, jangan sok jago, kamu pendek, hitam lagi, hidup lagi. Mereka saling mengejek satu sama lain, saling membuli dan berkata sesuka hati mereka. Sampai salah satu dari mereka menangis dan mereka semua harus mendapatkan hukuman dari tindakan yang mereka lakukan. Pembelajaran hidup. Ketika kita terlahir di dunia, kita tidak akan sendirian. Dalam perjalanan hidup kita akan berjumpa dengan orang-orang, entah itu saudara, tetangga, teman sekolah, dan teman kerja, atau bahkan lebih luas daripada itu. Seperti persaudaraan antara Ude, Uwi, dan Ayah. Dan setiap orang yang terlahir di muka bumi ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti Ude yang tinggi langsing tapi memiliki dagu yang panjang. Seperti Uwi yang tinggi putih tapi jenong, dan seperti Ayah yang cantik tetapi pendek. Di setiap perjalanan hidup, kita akan selalu memiliki masalah, meskipun kadang kita tidak menginginkannya. Masalah itu akan datang, bahkan mungkin dari orang-orang yang terdekat dan yang sudah kita kenal sejak lama. Seperti pertengkaran 3 bersaudara hanya gara-gara remote televisi. Padahal sebelumnya mereka akur-akur saja. Di setiap masalah yang kita hadapi akan selalu ada orang-orang yang menghina kekurangan kita, menghina fisik dan kemampuan kita,
bahkan sampai menjatuhkan mental kita. Seperti Ude, Uwi, dan Aya yang saling mengejek kekurangan satu sama lain, sampai salah satu dari mereka ada yang menangis. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan ketika mereka dalam masalah dan saling menghina. Ketika mereka menghina sana-sini, mereka lupa bahwa mereka juga memiliki kekurangannya di dalam diri mereka. Ude lupa bahwa wajahnya tidak simetris ketika mengejek Uwi dan Ayah. Uwi lupa bahwa dia pesek ketika dia mengejek Ude dan Ayah. Dan Ayah juga lupa bahwa dia pendek ketika dia mengejek Ude dan Uwi. Dan setelah semua yang terjadi, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Seperti Ude, Uwi, dan Ayah yang mendapatkan hukuman dari orang tua mereka karena tindakan mereka. Jadi, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang mungkin diciptakan oleh orang terdekat atau orang yang sekedar kita kenal, kita mungkin akan dijudge oleh banyak orang. Tapi jangan bersedih, karena yang menghinamu juga memiliki kekurangan. Sebagian mereka menutupinya dengan cara menindasmu dan menjatuhkanmu. Jangan marah-marah dan menghina balik. Ketika kita menghina dan marah-marah balik, itu artinya kita sama dengan mereka. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi orang baik. Gue Dea, semoga membantu dan terima kasih.